Oke adik-adik mahasiswa, video ini untuk membantu kalian bisa kerja UAS karena sepertinya beberapa yang sudah kumpul namun masih salah atau belum mengerti cara pengerjaan. Nah, ini Pak kasih contoh di sini. Jadi yang perlu kalian tahu maksud dari regresi atau curve fitting itu adalah kita membuat fungsi yang hasil gambarnya itu sama dengan gambar pada data. Ya, jadi garis merah yang dihasilkan dengan scatter plot dari data itu bentuknya harus mirip. Jadi itu yang perlu dipahami. Kalau hasil gambarnya garis merah tidak sama dengan scatter plot, maka fungsi fit yang digunakan sudah pasti salah. Ya. Jadi yang pertama, untuk bisa menentukan fungsi fitnya, kita gunakan data dulu ya. Di sini kodenya yang kalian bisa ikuti juga. Pastikan import data sudah sesuai. Di sini Pak kasih contoh, misalkan datanya diambil dari kalian punya materi seperti ini hasil datanya. Kalau running nanti keluar gambar ya, gambar scatter plot. Nah, gambar ini dicocokkan dengan materi. Bentuknya ini lebih mirip data apa? Ada beberapa contoh di sini ya. Di materi ini kalau kalian lihat ada fungsi eksponensial, ada logistik, kemudian ada kuadrat atau kuadratik, ada sinusoidal ya. Nah, ini kalian lihat gambarnya mana yang lebih mirip. Mirip gambar ini? Sepertinya tidak, berarti bukan logistik. Mirip gambar ini? Sepertinya juga bukan, tidak ya. Ada sisi sini tapi sepertinya belum tepat. Yang ini sinusoidal juga bukan. Sehingga yang paling mirip adalah, kalau kita lihat di gambarnya, ini yang paling mirip adalah ini ya, gambar fungsi eksponensial. Gambar ini ya, dia mirip seperti ini. Nah, artinya untuk bisa membuat fungsi yang hasilnya mirip-mirip gambar ini, kita harus gunakan fungsi eksponensial ya. Nah, kalau gunakan fungsi yang eksponensial berarti fungsinya harus menggunakan fungsi yang bentuknya eksponensial seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bentuk fungsi eksponensial itu bentuk umumnya ini ya. Ini yang harus digunakan. Nah, kalau kalian dapat seperti ini berarti kalian langsung saja ikuti di materi sini, lihat yang contoh eksponensial. Karena kalian sudah tahu gambar ini adalah fungsi eksponensial. Berarti cari yang contoh fungsi eksponensial di materi ini. Kalian turun. Ya. Nah, ini ya, contoh data eksponensial. Berarti gunakan yang ini saja. Kodenya kan tadi kita sudah ambil yang di sini sudah sama. Berarti kita harus pakai kode yang berikutnya yang di sini. Nah, yang membedakan apa? Karena fungsinya ini yang kita definisikan di fungsi ini harus mengikuti bentuk eksponensial. Ya, sama dengan contoh. Jadi harus sama. Nah, ini yang kita kopikan dulu. Karena ini datanya kita sudah tahu bahwa ini bentuknya mirip fungsi eksponensial. Kita dan copy lalu kita masukkan di sini. Nah, ini ya. Oke, pastikan ini kopinya betul. Oke, sudah. Nah, lalu kita running. Nah, ini dia akan keluarkan nilai parameternya A, B, dan C. Karena di fungsi eksponensial itu ada 3 parameter A, B, dan C. Nah, A, B, dan C ini harus benar supaya gambarnya sesuai. Nah, setelah sudah buat betul, kita copy yang selanjutnya. Ya. Kita copy, lalu kita print ya. Nah, kalian lihat hasil garis merah ini sama. Nah, inilah hasil yang diinginkan, bahwa garis merah ini membentuk tren yang sama dengan titik-titik warna biru scatter plotnya. Oke. Nah, fungsinya yang dicatat apa? Kalau di gambar ini sebenarnya ada fungsinya juga sudah dikeluarkan di sini nih. Ini yang ditulis nih. Untuk menjawab fungsi fitnya adalah 1,95
E pangkat, nah sekian. Ini yang ditulis ke dalam jawaban kalau ditanya. Fungsi fitnya apa? Itu karena kita sudah isi di sini ya. Oke, kalau misalnya kalian ini berarti lihat saja bentuk umum fungsi fitnya tuh A, ini ya, A eksponen BX plus C. Jadi kalian bisa tambahkan kode juga ya. Intinya adalah seperti itu. Oke, nah sekarang misalkan kalau bentuknya lain, misalkan Pak ganti bentuknya ya, datanya. Misalkan sini datanya diganti. Oke, Pak ganti datanya di sini, Pak ambil datanya yang lain ya. Misalkan datanya itu. Oke, misalkan datanya ini. Oke, lalu Pak running. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, ini lebih mirip fungsi apa? Kalau lihat dari gambar ini, mana yang paling cocok? Kita lihat, nah, ternyata lebih cocok adalah logistik ya, yang menyerupai logistik. Sehingga ini adalah fungsi logistik. Maka, mesti menggunakan fungsi logistik. Kalau Pak tidak rubah fungsi di sini, misalkan Pak tetap saja menggunakan model fungsi eksponen seperti ini, Pak tidak ganti fungsinya ini, ya. Ini masih pakai fungsi eksponen, lalu Pak running, ya. Nah ini kemungkinan besar error, kalaupun dapat hasil pasti akan salah, ya. Karena fungsi yang di sini tidak sama dengan yang ada di atas ini ya. Jadi kalau yang seperti itu maka kita cari ke contoh yang logistik. Kita lihat yang contoh logistik. Nah, contoh data logistik ini ya. Contoh data logistik. Maka kita ambil yang copy data yang logistik supaya fungsinya sesuai. Nah, ini Pak ganti di sini. Logistik. Jadi fungsinya ini sesuai. Nah, ini yang kalian perhatikan juga di sini batas atas ini ya. Kalau logistik ada batas atasnya ini 10. Lihat di sini. Angka atasnya adalah 10. Oke. Sehingga ini batas atas ini 10, kemudian parameternya ada A, B, C, D. Oke. Lalu Pak running. Nah, ini dia keluar angka. Kemudian yang ini juga harus sesuai, harus copy juga karena parameternya ada A, B, C, D. Jadi Pak harus copy lagi yang ini ya. Dan berikutnya khusus untuk logistik punya. Ganti dengan yang di sini. Pak running. Ya. Nah, sehingga fitnya fungsi logistik, dan hasilnya sudah sama. Oke. Nah, kalian lihat misalkan Pak salah isi, Pak salah tentukan batas atas 10 ini di gambar. Dari gambar ini batas atasnya 10, tapi Pak salah tentukan. Pak justru tulisnya misalnya di sini ganti bukan 10, tapi Pak ganti 5. Pak ganti 5, lalu Pak running ulang. Ya, Pak sudah ganti 5, Pak running ulang. A, B, C, D-nya berbeda, ya. A, B, C, D-nya berbeda. Pak running lagi di sini. Lihat. Gambarnya bentuk logistik tapi tidak sama ini, ya. Dia ada perbedaan sedikit, tidak betul-betul mengikuti bentuknya, ya. Karena ada kesalahan di batas atas. Jadi batas atasnya nih bisa dirubah ya. Ganti kembali ke 10 supaya hasilnya sesuai. Ya. Nah, ini baru sesuai. Jadi tulis fungsi yang ini ya. Fungsi ini yang ditulis di dalam fungsi logistik. Oke. Nah, contoh berikut misalkan ini ya. Kita ganti datanya. Contoh berikut. Kita ganti datanya. Ya. Oke, kalau contohnya gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar yang sesuai apa?
kalau dilihat dari gambarnya, yang sesuai mirip dengan fungsi kuadrat. Jadi ini adalah data kuadrat. Maka lihat contoh data kuadrat yang mana. Nah, ini contoh data kuadrat. Nah, maka fungsinya juga harus mengikuti fungsi kuadrat. Ya. Jadi tidak bisa pakai fungsi logistik ya. Ini kalau running dengan fungsi logistik mungkin error. Oh, ya, tidak error. Ada jawabannya, tapi kalau running gambarnya beda, tidak sama. Karena fungsinya di sini salah, kita tentukan fungsinya. Jadi harus gunakan, kalau dia eksponen, gunakan eksponen. Jadi ini ganti semua. Ganti dengan eksponen, parameternya sudah sesuai. Ini A, B, dan C. Nah, ini belum masuk ya. Nah, ini yang di sini juga harus diganti supaya sesuai. Ya, ini semua juga diganti. Lalu running. Nah, garis merah ini sudah sesuai membentuk tren yang sama ya dengan scatter plot. Oke, fungsi yang ditulis yang ini ya. Ini fungsi kuadratnya ya. Oke. Nah, contoh data terakhir misalkan ini ya. Kita ganti data terakhir. Oke. Nah, ini kalau running bentuknya mirip apa nih? Nah, ini yang terakhir nih bentuknya mirip. Kalau kalian lihat mirip sinusoidal ya. Miripnya seperti begini, sinusoidal ya. Berarti fungsinya yang kita ambil contohnya dari yang sinusoidal. Data sinusoidal mana? Nah, ini kan data, contoh data sinusoidal. Ini ya. Ini yang dipakai. Jadi fungsinya mengikuti, sehingga kita ambil dari fungsinya ini, kita ganti di sini. Oke. Pastikan return-nya maju ya. Lalu kita run. Nah, kita dapat, lalu ganti lagi yang terakhir, ini harus ganti ya di sini. Lalu kita nah, gambarnya sudah selesai. Fungsinya apa? Fungsinya ini 1,03 sin 1,01 x kurang 1,04 plus 0,54. Seperti itu ya. Jadi pastikan fungsinya yang kalian tulis betul. Kemudian gambarnya juga harus mirip begini ya. Nah, kalau di soal ternyata ada yang tidak mirip, kalian bisa ubah-ubah parameternya sedikit. Misalnya contoh di sini, Pak bisa hapus yang D ini ya. Kalau Pak hapus D, berarti di sini D-nya juga dihapus. Lalu di bagian bawah sini D-nya juga dihapus. Ya, ini contoh. Oke. Ini ada tambahan-tambahan D, ini tidak perlu. Hapus, kenapa hapus D? Lalu yang ini juga D ini hapus, D ini dihapus. Nah, coba running ulang lagi tanpa D. Nah, dia cuma seperti itu. Lalu running. Nah, tanpa D ya agak mirip, tapi dia sedikit turun di bawah ya, sehingga memang D dibutuhkan untuk konteks yang di sini ya. Oke. Apakah seperti itu semoga bisa membantu.